Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Syair dengan NIM 242020 3886 208 108. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model desain media pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan model desain media pembelajaran? Model desain media pembelajaran adalah rencana sistematis yang digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan menyampaikan instruksi menggunakan teknologi dan media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas pesan dan informasi sehingga meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks teknologi informasi, media pembelajaran harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip desain instruksional yang berbasis digital. Dalam ranah pendidikan, literasi teknologi informasi tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan perangkat teknologi tertentu, tetapi juga melalui pemahaman kritis terhadap informasi yang diperoleh melalui teknologi yang ada. Maka, desain media pembelajaran harus mendukung pengembangan keterampilan ini. Desain media pembelajaran berbasis informasi teknologi adalah proses yang sistematis untuk menciptakan alat bantu pembelajaran digital yang tidak hanya menyampaikan materi, akan tetapi juga membentuk kompetensi literasi informasi peserta didik, serta kemampuan memilih informasi, mana yang benar dan mana yang baik, berpikir kritis, dan berkomunikasi melalui media digital. Mengapa desain media pembelajaran sangat penting? Karena desain media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman peserta didik melalui media yang tepat dan benar, dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang kompleks sehingga mereka jadi gampang untuk mengetahui materi yang telah dibagikan oleh gurunya atau pengajar. Nah, yang selanjutnya ialah dapat meningkatkan motivasi belajar. Dengan itu, media yang menarik dapat memicu minat dan bakat peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ialah fleksibilitas penyampaian. Dengan memberikan pilihan belajar mandiri maupun kolaboratif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Model-model desain media pembelajaran. Yang pertama ialah model ADDIE. Nah, model ADDIE adalah salah satu model yang paling umum dan banyak digunakan dalam dunia pendidikan dan pelatihan karena sifatnya yang sangat sistematis, fleksibel, dan mudah diterapkan. Dengan melalui model ADDIE, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, serta menggali kebutuhan belajar dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang selanjutnya ialah analisis audiens. Dengan model ADDIE, kita dapat menganalisis audiens yang ada, sehingga kita dapat memahami karakter, kemampuan, dan preferensi peserta didik. Nah, yang selanjutnya ialah penentuan sumber daya. Dengan model ADDIE, kita dapat menentukan sumber daya, yaitu dengan mengevaluasi teknologi dan bahan yang ada untuk media pembelajaran atau untuk proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ialah model ADDIE desain dan pengembangan. Dengan melalui model ADDIE desain dan pengembangan, dengan desain kita dapat merancang struktur materi dan storyboard media pembelajaran dan dapat menentukan metode penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang selanjutnya ialah pengembangan. Dengan pengembangan, membuat prototipe atau contoh tentang konten media pembelajaran. Yang selanjutnya untuk uji coba awal untuk memperbaiki media pembelajaran sehingga dapat digunakan lebih efektivitas. Nah, yang selanjutnya ialah model ADDIE implementasi dan evaluasi.
Model dia implementasi dan evaluasi. Yang pertama ialah implementasi. Dengan implementasi, kita dapat mengaplikasikan media pembelajaran dalam kelas atau platform digital. Contohnya Zoom, e-learning, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ialah evaluasi. Nah, evaluasi ini terbagi menjadi dua. Evaluasi yang pertama ialah evaluasi formatif, yang dimana kita melakukan pengujian untuk memastikan media yang ada efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua, evaluasi sumatif. Dengan evaluasi sumatif, kita dapat mengevaluasi dampak akhir media pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik. Tips praktis desain media pembelajaran yang efektif. Yang pertama, kenali audiens Anda. Dengan mengenali audiens Anda, kita dapat berfokus pada kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Yang selanjutnya ialah menyederhanakan konten. Dengan adanya penyederhanaan konten ini, kita dapat menghindari informasi yang berlebihan atau dapat membuat materi yang telah dipaparkan dapat dicerna dengan mudah. Nah, yang selanjutnya ialah gunakan visual yang menarik atau menggunakan gambar, foto, dan video untuk meningkatkan daya serap ingat motivasi peserta didik. Nah, yang selanjutnya ialah libatkan interaksi. Dengan adanya interaksi antara peserta didik dan pengajar, kita dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Contohnya ialah sisipkan kuis atau aktivitas yang memperkuat pemahaman peserta didik. Nah, contoh-contoh implementasi desain media yang sukses. Yang pertama, virtual reality. Dengan virtual reality, kita dapat menghadirkan pengalaman belajar yang imersif untuk sains dan sejarah. Nah, yang selanjutnya ialah video interaktif. Dengan video interaktif, kita dapat mempermudah konsep abstrak dengan memvisualisasi dan kontrol peserta didik. Yang selanjutnya, aplikasi mobile. Dengan aplikasi mobile, contohnya Google Classroom, Zoom, e-learning, dan lain sebagainya, kita dapat meningkatkan proses belajar mengajar menjadi fleksibel dan di mana saja dengan materi yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan dapat diakses dimanapun saja. Kesimpulan dan langkah selanjutnya ialah dengan mempelajari model-model desain media pembelajaran serta memahami keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang kedua, dengan merancang media yang sesuai dengan audiens dan tujuan dari proses belajar mengajar. Yang ketiga ialah dengan evaluasi dan memperbaiki. Terus evaluasi dan memperbaiki media untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiquna illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.